Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Syila Halim dengan NIM 221010506122, Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Fenomena Kenaikan Laba Bersih di Tengah Penurunan Penjualan pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk periode 2023 sampai 2024. Latar belakang penelitian. Perkembangan sektor industri manufaktur di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada industri bahan bangunan yang mendukung sektor konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan yang bergerak dalam industri dituntut untuk mampu menjaga kinerja keuangan yang stabil di tengah dinamika kondisi ekonomi, persaingan usaha, serta fluktuasi faktor makroekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi hal yang sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam dunia bisnis, kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Salah satu ukuran utama kinerja keuangan adalah laba bersih, yang umumnya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Secara teori, peningkatan penjualan akan diikuti oleh peningkatan laba, sementara penurunan penjualan cenderung menekan laba perusahaan. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan searah, karena laba juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-operasional seperti perubahan nilai tukar, struktur biaya, dan efisiensi operasional. Fenomena yang terjadi pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk hingga kuartal 3 tahun 2025 menunjukkan kondisi yang menarik untuk dianalisis, di mana perusahaan mengalami penurunan kinerja penjualan, namun pada saat yang sama justru mencatatkan peningkatan laba bersih. Berdasarkan laporan keuangan, penjualan bersih perseroan tercatat sebesar 87,7 miliar hingga 30 September 2025, mengalami penurunan sebesar 9,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 97,3 miliar. Penurunan penjualan ini mencerminkan melemahnya permintaan pasar terhadap produk besi beton yang umumnya dipengaruhi oleh perlambatan sektor konstruksi dan properti. Namun demikian, di tengah kondisi tersebut, laba bersih PT Beton Jaya Manunggal justru meningkat secara signifikan dari 12,1 miliar pada kuartal 3 tahun 2024 menjadi 215,9 miliar pada kuartal 3 2015. Manajemen perusahaan menjelaskan bahwa kenaikan laba bersih tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs akibat pergerakan nilai tukar. Fenomena ini menunjukkan bahwa kinerja laba perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh penjualan operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-operasional seperti fluktuasi nilai tukar, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami struktur pembentukan laba dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi penjualan PT Beton Jaya Manunggal Tbk hingga kuartal 3 tahun 2025. Yang kedua, bagaimana kondisi laba bersih pada PT Beton Jaya Manunggal Tbk di tengah penurunan penjualan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis kondisi penjualan PT Beton Jaya Manunggal Tbk hingga kuartal 3 tahun 2025. Yang kedua, untuk menganalisis kondisi laba bersih PT Beton Jaya Manunggal Tbk di tengah terjadinya penurunan penjualan. Laba bersih merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat profitabilitas perusahaan. Laba bersih mencerminkan hasil akhir dari seluruh aktivitas perusahaan dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi seluruh biaya dan beban.
Peranan laba bersih dalam operasional perusahaan. Laba bersih memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan dan pengembangan operasional perusahaan. Laba bersih tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga menjadi sumber utama pendanaan internal yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan merupakan salah satu aktivitas utama perusahaan yang menjadi sumber pendapatan dan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Konsep penjualan tidak hanya berkaitan dengan proses transaksi, tetapi juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Peranan penjualan dalam operasional perusahaan merupakan salah satu aktivitas utama perusahaan yang berperan langsung dalam menunjang kelangsungan operasionalnya. Penjualan menjadi sumber utama pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas operasional mulai dari produksi, pemasaran, hingga administrasi. Fenomena ini menjelaskan bahwa peningkatan laba bersih tidak selalu bergantung pada penjualan semata. Faktor utama yang menyebabkan kenaikan laba bersih adalah adanya efisiensi pengelolaan biaya operasional serta pendapatan non-operasional, seperti keuntungan selisih kurs akibat pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan pada sisi penjualan, perusahaan tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan profitabilitas melalui strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa PT Beton Jaya Manunggal Tbk berhasil mengimplementasikan manajemen dana yang efisien. Perusahaan dapat membuktikan bahwa laba bersih tidak hanya dipengaruhi oleh penjualan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya dan memanfaatkan peluang non-operasional. Dengan kata lain, kenaikan laba bersih pada PT Beton Jaya Manunggal di tengah penurunan penjualan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola efisiensi operasional dan strategi keuangan secara optimal. Fenomena ini menjadi bukti bahwa manajemen keuangan yang cermat mampu menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap positif meskipun berada di tengah tekanan pasar dan penurunan permintaan produk. Cukup sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.